Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi al-azim. A'udzu minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini di bulan Ramadan, bulan penuh dengan kemuliaan. Kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu kita tentunya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersurah untuk teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya, dan tentunya untuk kita semua. Selalu pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan tarbiyatul aulad, pembinaan anak-anak kita, keluarga kita, sebagaimana difirmankan oleh Subhanahu wa taala tadi yang sudah disampaikan di surat At-Tahrim. A'udzubillahi ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita orang yang beriman untuk senantiasa menjaga keluarga kita dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari batu yang sangat panas begitu. Dan fenomena hari ini tentu harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa mendidik anak, mendidik keluarga ini bukan sesuatu yang sederhana lagi gitu. Hari ini sangat kompleks sekali, apalagi di era kita, era yang penuh dengan digitalisasi, era yang penuh dengan disruption gitu ya, yang perlu upaya yang lebih serius lagi, atau dengan istilah lebih cerdas lagi kita gitu, lebih kerja keras lagi gitu, dan banyak memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya juga menyampaikan anak-anak kita hari ini bukan lagi anak-anak milenial gitu, anak-anak zilenial gitu hari ini. Yang mereka ini karakteristiknya sangat cerdas betulnya anak-anak kita hari ini, karena mereka apapun bisa mengakses. Bahkan ceramah kita hari ini juga ceramah-ceramah mereka bawa handphone, benar nggak dalilnya itu langsung bisa diakses dengan cepat gitu. Jadi anak-anak kita ini cerdas gitu. Namun di satu sisi mereka ini ya sangat instan gitu. Jadi segala sesuatunya pingin cepat direspon. Walaupun ketika kita ingin mendapatkan perhatian mereka, kadang-kadang karena saking asiknya dengan dunia gadget gitu, mereka ini ya cenderung asik dengan dirinya sendiri gitu. Nah tentunya dengan dinamika yang menarik gitu di era-era sekarang yang jauh berbeda dengan era-era kita gitu. Kalau zaman dulu masa kecil kita nggak pernah kita mengenal teknologi sehebat hari ini. Bahkan permainan kita zaman dulu mungkin masih ingat itunya banyak, kebersamaan, kekompakan itu benar-benar dibangun sejak kecil. Pak Presiden mungkin apal main sordot gaplok gitu, main main galah gitu, main gatrik dan sejenisnya. Kalaupun yang main individualitis itu biasanya main kaleci paling ini, main kecrik naon gitu. Jadi sudah berbeda sekali gitu hari ini dengan masa kita dahulu gitu. Nah, namun demikian itu ada beberapa sikap yang harus kita kedepankan di era sekarang ini. Paling tidak sikap yang harus dihadirkan dan ini harus menjadi mindset kita. Siapapun anak kita yang Allah titipkan kepada kita harus kita syukuri gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan terlalu merasa bangga, jangan terlalu merasa minder warder gitu ya. Boleh jadi ada yang diamanahi anak-anak kita ada kekurangan fisik,
ada kekurangan mental gitu ya, apalagi era-era sekarang ini saya cek data gitu ya di dinas pembinaan anak dan ibu gitu ya, ternyata tren anak-anak yang ada masalah mental seperti autis ini dari waktu ke waktu meningkat gitu. Makanya SLB sekolah luar biasa itu juga cukup sekarang ini cukup banyak, karena memang anak-anak kita juga ada yang memiliki kekurangan-kekurangan baik fisik maupun juga mental. Nah tentu dengan hal tersebut bagi kita yang diamanai hal seperti itu tidak boleh gitu menjadi kemudian menjadi istilahnya aral gitu ya, merasa kecewa dan sebagainya, karena semuanya itu hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti Pak Presiden gitu, dia manahi oleh Pak Rektornya. Pak Kadar ini ada mobil BMW saya titip agar dijaga gitu ya dengan sebaik-baiknya. Pak Kadar tentu tidak akan merasa terlalu bangga, ini mah barang punya Pak Rektor gitunya, biasa-biasa saja gitu. Sama halnya ketika misalkan Pak Rektor nitip, Kadar ya motor bebek, butut, mogok gitu, nitip pangajagakeun pangarawatkeun, dan tentu juga kita tidak akan merasa kecewa gitu, biasa saja, karena itu memang amanah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi yang harus kita kedepankan ya kita diberikan amanah, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi anak-anak yang dititipkan kepada kita gitu ya, itu jalan kita, dan pasti itu jalan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa izakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah Allah akan berikan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali kita apabila kita sebaliknya, maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama adalah tentunya mensyukuri anak-anak yang diberikan kepada kita. Kalaupun hari ini anak-anak kita ya biasa, anak-anak itu hararese diajak ke masjid, hararese diajak sahur gitu, sampai harus bolak-balik, itu biasa. Nah, hadapi dengan tenang saja gitu. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang Rahman dan Rahim. Sifat Allah yang dari sekian banyak sifat-sifat Allah, Asmaul Husna 99 sifat Allah yang paling menonjol dan paling kita rasakan sekali luar biasa sifat Allah tersebut gitu ya, yaitu Rahman Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah kita pun dalam mendidik anak yang harus kita kedepankan adalah sikap kasih sayangnya ini yang harus sangat menonjol kepada anak kita ini gitu. Implementasinya seperti apa? Ya kita memberikan keluangan waktu yang cukup, memberikan kualitas pendidikan yang cukup gitu. Seringkali ada yang menanyakan apakah yang paling utama kualitas atau kuantitas dalam mendidik anak? Kalau saya lihat di buku-buku pendidikan, ya sama, dua-duanya juga harus maksimal, kuantitas maupun kualitas gitu. Kalaupun kita dengan kesibukan yang luar biasa, hari ini sebetulnya tidak ada hambatan karena kita ada teknologi gitu. Kita bisa komunikasi lewat handphone, kita komunikasi bisa lewat video call dan lain sebagainya. Intinya komunikasi itu tidak ada halangan hari ini, sehingga kuantitas dan kualitas ini harus terus diupayakan. Jangan sampai, saya juga pernah menyampaikan mungkin terhadap anak kita ini ada istilah hutang pengasuhan. Jadi karena kita saking serius dengan kerjaan kita gitu ya, karena sebagai bapak ini kita memang dituntut tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita, ya kita serius sehingga kita lupa dengan waktu kepada anak-anak kita gitu. Nah itu seringkali menimbulkan hutang pengasuhan untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita, ya kita serius sehingga kita lupa dengan waktu kepada anak-anak kita gitu. Nah itu seringkali menimbulkan hutang pengasuhan dan perlu dibayar kalau memang kita mengalami hal seperti itu gitu ya. Kita kurang interaksi, maka hari-hari ini ya kita susun skenario, kita susun rencana gitu agar kita tidak punya hutang pengasuhan. Ataupun ada istilah luka pengasuhan gitu, karena kita sering interaksi justru gitu ya. Kita
tidak cukup bisa menahan emosi, kita tidak cukup bijak, kita tidak cukup mensyukuri. Seringkali yang hadir itu adalah kekesalan, kekecewaan, amarah, maka dikit-dikit yang disalahkan anak kita. Padahal boleh jadi kita yang kurang banyak ilmu. Jadi saya sering juga memberikan informasi, Bapak Ibu sekalian, mendidik anak itu terus harus di-upgrade. Dan menu-menu ilmu itu tinggal searching saja gitu ya, untuk kita belajar gitu. Jadi jangan pernah merasa cukup dalam mendidik anak gitu. Maka rajin-rajinnya searching gitu. Di YouTube ada yang namanya Ayah Irwan misalkan, itu luar biasa gitu ilmunya. Ada Ustadz dari Bekasi cukup bagus, Ustadz Hendri Jayusman gitu. Silahkan di searching, mereka para ahli-ahli parenting, atau ada ahli psikologi, psikolog gitu, ada Ibu Aisyah Dahlan misalkan, itu silahkan di searching. Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi di era milenial sekarang ini, harus terus mengakses informasi-informasi keilmuan terkait dengan hal ini gitu. Jangan dianggap enteng gitu. Karena kalau sudah kejadian anak-anak kita gitu bermasalah gitu secara mental maupun juga tumbuh kembang, ini akan tentunya kita sebagai orang tua yang paling utama kan khawatir kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi waktu Ramadan ini waktu recovery kita dari berbagai aspek, termasuk ruhiyah, kemudian ilmiah, keilmuan. Nah, manfaatkan gitu waktu-waktu ini untuk kita juga upgrading kualitas pemahaman kita terkait dengan ilmu parenting. Kemudian yang ketiga adalah keteladanan. Nah, ini keteladanan. Kalau kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak nyuruh, apalagi anak-anak kita sudah beranjak usia remaja, ini tidak akan terlalu cukup efektif gitu. Itu justru harus banyak sentuhan-sentuhan personal, harus banyak kita berkomunikasi. Banyak hal yang terjadi hari ini ketika anak sudah besar, ternyata mereka bukan menjadi sahabat kita, sahabatnya lebih banyak teman-teman mereka. Akhirnya mereka lebih banyak curhat kepada teman-temannya, sementara ayah ibunya dianggap sebagai the common enemy gitu. Jadi pokoknya mah bete wes nah. Kalau ngobrol sama si ayah, kalau sama si ibu, omo kesana, banyak instruksi dan sebagainya. Nah ini tentu harus kita hindari gitu ya. Ya kita dengan banyak belajar itu gitu. Justru semakin anak besar, pola komunikasi kita ya seperti seorang sahabat akhirnya gitu. Harusnya banyak komunikasi, banyak ngobrol, banyak tukar pikiran gitu. Bukannya semakin asik dengan dirinya masing-masing. Ini tantangan tentunya. Dan yang terakhir adalah doa. Jadi kita semuanya serahkan gitu ya, anak-anak kita kepada Allah karena amanah. Dan kalaupun ada beberapa hal yang masih banyak dinamika gitu ya, banyak yang belum sesuai dengan harapan kita, maka berdoa itu di waktu-waktu yang mustajab gitu. Ramadan adalah waktu yang terbaik. Jadi Ramadan ini kita manfaatkan untuk banyak berdoa untuk anak-anak kita juga gitu, untuk istri kita juga, untuk suami kita juga. Kalau kita masih belum optimal mendidik, masih banyak hal-hal yang kurang sesuai gitu, ya lebih optimal lagi gitu. Boleh jadi kita harus sampai menangis gitu. Boleh jadi Allah tuh ingin melihat keseriusan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan inilah saatnya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi untuk anak-anak kita yang ke depan ini akan tentunya menjadi penerus kita gitu. Penerus risalah gitu. Sehingga anak-anak yang soleh tentu sangat kita dambakan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kuis buat anak-anak mah khusus nanti ya. Anak mah khusus buat bapak-bapak aja. Ada Ustadz Yosef, saya tertarik ceramahnya. Kuis nih ya, biar mereview 3 tugas seorang muslim. Dulu Ustadz Yosef menyampaikan, Ustadz Yosef kayak nggak waler, tapi jadi juri. 3 tugas seorang muslim Allah tugaskan kepada kita, apa saja Pak? 3 saja. Kabungkur. Berapa waktu yang lalu? Pak Ben, enggak? Ya,
Satu lagi. Dakwah. Terus dan iya, jadi tugas kita sebagai seorang muslim yang pertama menjadi khalifah, kemudian juga beribadah, dan yang ketiga dakwah. 100 kayaknya. Selanjutnya Ustadz Jajang tuh tadi wangi masih ceramah. Tadi juga Ustadz Jajang menyampaikan ceramah gitu. Ada 3 tihang gitu dalam ajaran kita yang itu menjadi penopang gitu. Mungkin itulah istilah yang ininya, 3 tiang. Mangga 3 hal apa saja? Ibu-ibu, Bu, 3 hal Bu. Tadi wangi Ustadz Jajang. Itu tadi malam. Saya mah kalau Ustadz Jajang ya tuh. Pak Nur ada, Pak Nur bisa jadi juri. Bu, apa Bu? Hilap? Wah, kembali lagi ke bapak-bapak. Pak Patri lah. 3 Pak. Aduh, masuk nggak ya Pak ya? Bisa nanya ya 100. Kalau tadi malam akidah, syariah, akhlak, tapi 100 lah. Syariah ibadah gitu ya. Terus Pak Hadi kemarin subuh, saya mah nge-review aja gitu ya. Berbicara atau diam. Nah, bahasa Arabnya naon lah gitu. Eta teh hadis Pak Nur? Hadis ya? Hadisnya. Nah, gitu kan Pak kemarinnya Pak ya materinya. Apa Yosef Isit ya Pak Yosef. Iyalah. Khairun alias smooth lah pokoknya mah gitunya 100. Kayak terus pernah ada yang menyampaikan ini ya apa namanya, atau cukup lahnya. Cukup. Ya cukuplah. Cukup itu saja, dan buat anak-anak nanti kita ngumpul gitunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan putaran kedua di bulan Ramadan ini yang disebutkan sebagai 10 hari ampunan, kita banyak juga istighfar. Saya tertarik dulu cerita Pak Agus ya, istighfar dan tukang roti. Harus banyak ingat Pak. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan Dr. Majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.